saudara, saya percaya Tuhan turut campur tangan mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Sama-sama dengan segenap imanmu. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Nikmati setiap pujian kami ya Tuhan. Kami mau katakan saat lewati lembah sekalipun, saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Amin. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap iman kami, Engkau Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Para papa, papa, deraram, deraram, para papa, papa. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Amin. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Yes, Lord. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Untuk selamanya kasih setianya. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Come on, berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan buat Tuhan yang selalu baik dalam hidup kita. Yes, Lord. Kami berikan sorak-sorai, tepuk tangan buat Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Ini setiap penyembahan kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Tidak ada alasan untuk kami tidak dapat bersyukur. Tidak ada alasan untuk kami tidak dapat menyembah Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Yes, Lord. Bawa setiap kami Tuhan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu,
hati kami Tuhan. Kami hanya ingin nikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi ya Aba. Bawaku ke Gunung Kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan hanya dekat-Mu. Itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku. Amin, amin. Dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari angkat tanganmu tinggi Bapak Ibu Saudara. Mari angkat syukurmu, mari angkat mazmurmu, mari angkat nyanyianmu. Buat Tuhan yang sudah begitu baik dalam hidup kita. Gak ada yang bisa kami kasih ya Tuhan selain penyembahan kami, selain hidup yang terus mau mengucap syukur, karena Engkau Tuhan Allah kami yang baik. We praise your name, oh Lord. Haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, Yesus. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu Tuhan, sebab itu ku, karena kami tahu cuman ini yang bisa kami lakukan buat Engkau ya Tuhan. Apapun musimnya, apapun keadaannya, mulut kami akan kami pakai untuk terus menyembah Engkau, memuji nama-Mu yang besar ya Allah. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan Mari angkat tanganmu tinggi, katakan. sebab itu ku memuji-Mu, Ini cinta kami buat Engkau Tuhan. Ini rasa sayang kami buat Engkau ya Aba. Kami angkat tangan kami sama-sama Tuhan. Tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. mulutku kan Selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan dengan bagi-Mu. segenap imanmu kemau. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. mulutku kan Selalu
Yesus, Yesus, Yesus namanya. Ini yang lahir dari hati kami Tuhan. Sungguh ini yang lahir dari iman setiap kami anak-anak-Mu ya Aba. Segala pujian, segala syukur hanya buat Yesus yang sudah hadir dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali angkat tanganmu tinggi di hadapannya. Gandeng tangan istri, suami, anak-anakmu. Ini bukan rutinitas, tapi biar ini jadi momen setiap kita di hadapan Tuhan. Biar ini jadi momen setiap pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Kiara bashandara la ya rabashedede. Hura bakara namo shakara la ya rabashididididi. Hura bakara namo kara nabashedede. Hura bakara la ya rabashidididi. Kiara bakara namo shakara namo shendera nabakara namo shididididi. Hora bakara la ya rabakara namo shakara la ya rabashedede. Hora bakara namo shendera nabakara bashakara namo shandara la ya rabashidididi. Hora bakara namo shakara la ya rabashidididi. Cuma Engkau yang dapat memuaskan setiap kami ya Tuhan. Gak ada yang lain ya Abba. Cuma Engkau ya Abba. Thank you. Thank you Lord God. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kemau dengan segenap imanmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau yang hadir Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau yang hadir, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau yang hadir ya Allah. Kehadiran-Mu lebih dari cukup buat kami Tuhan. Ku datang sujud di hadapan. Ini yang kami punya ya Allah. Yes Lord.
setiap suka maupun duka hidup kami mau putuskan, kami sembah Engkau lebih dari segala-galanya. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Biar segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, pengagungan tertinggi hanya buat Yesus yang kami sayangi lebih dari apapun. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Puji Tuhan. Oma dan Opa, berjumpa kita hari ini dengan sukacita, damai sejahtera dari Bapa Surga. Saya percaya bahwa Oma Opa yang menyaksikan firman Tuhan ini dengan penuh sukacita ada di rumah masing-masing. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih bahwa waktu yang Tuhan beri bagi kami. Hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Allah. Roh Tuhan telah mengurapi hamba dan juga Oma dan Opa yang melihat kebenaran firman Tuhan lewat online hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan akan menyertai setiap yang mendengarkan firman Allah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Opa dan Opa yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada, pada hari ini saya percaya selama ini kita sudah banyak menderita hal-hal kadang kesukaran yang kita alami karena pandemi COVID. Kita tidak tahu kapan berhenti, tapi kita tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya Oma dan Opa hari ini adalah penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Dalam saat-saat ini yang kita mengalami masa-masa yang sukar ini, ada 3 kata yang saya beritakan hari ini untuk kita semua. Di masa-masa sukar ini, yang pertama, kita harus memiliki pengharapan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus punya pengharapan kepada Yesus Kristus. Yang kedua, kita ada sukacita. Penting sekali anak-anak Tuhan hari-hari ini, walaupun kita banyak tinggal di rumah, jangan hilang sukacita, karena sukacita itu datang dari Tuhan Yesus. Haleluya. Dan yang ketiga, damai sejahtera. Damai sejahtera yang Tuhan berikan, kita tidak bisa terima dari dunia damai sejahtera, tapi hanya dari Bapa Surgawi kita terima damai sejahtera dari Tuhan. Maka dengan Oma, Opa pastikan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka saya akan baca firman Allah hari ini, Roma pasal 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Demikian firman Allah. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya garis bawahi berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya percaya bahwa kita hari-hari ini kita berlimpah dalam pengharapan, karena saya yakin dan percaya kerinduan Tuhan Yesus kepada saya, Oma dan Opa dan pemirsa dimanapun saudara hari ini. Anda adalah orang-orang yang memiliki apa? Pengharapan, karena itu adalah kerinduan dari Tuhan Yesus. Kerinduan dari Tuhan Yesus bukan saja hanya itu, pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita, tapi berlimpah-limpah dalam pengharapan berarti percaya akan janji Allah. Janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya, walaupun dalam keadaan kesulitan, keadaan hari-hari ini, jangan lupa bahwa kita percaya janji Allah ada dalam pengharapan kita kepada Kristus. Lalu kita juga berlimpah-limpah dalam pengharapan, berarti hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran. Jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Hari-hari ini banyak orang khawatir. Dia tidak tahu apa hari esok. Yang sudah lewat tak usah khawatir. Hari ini Tuhan tetap menolong kita, karena kita adalah orang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Maka dengan tidak boleh khawatir, Oma dan Opa, masa-masa yang sukar ini banyak kita alami tantangan dalam kehidupan ini.
Tapi Tuhan katakan dia memberikan pengharapan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu pengharapan yang berlimpah adalah hasil dari kehidupan yang ditahan uji. Hari-hari ini kita perlu tahan uji. Hari-hari ini kita banyak mengalami kesulitan, masalah dan kehidupan masa-masa pandemi ini. Ada banyak tantangan, ujian-ujian yang kita lewati. Tapi kita percaya orang yang memiliki pengharapan tetap setia kepada Tuhan, tetap tahan uji walaupun ada tantangan masalah. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Haleluya. Itu yang pertama. Kata mengatakan pengharapan. Yang kedua, yang kita alami sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan dalam masa-masa sukar ini, jangan hilang sukacita. Karena sukacita itu adalah bagi orang percaya itu datang dari Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa, sekali lagi katakan bersukacita. Maka dengan itu kita tidak boleh untuk hilang sukacita. Masa-masa yang sukar ini, masa-masa yang kita hadapi, tantangan karena pandemi COVID ini, kita tidak tahu kapan berhenti. Tapi sukacita tidak boleh hilang kepada saya dan oma dan opa dan semua yang menyaksikan acara ini. Sukacita itu hanya datang dari Tuhan. Karena sukacita adalah datang dari Yesus Kristus. Dengan kuasa Roh Kudus akan menolong kita. Sukacita di dalam Tuhan dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita meminta ada dua hal, yaitu di saat kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Saudara, dalam segala masalah atau alami, jangan hilang sukacita. Karena sukacita itu yang Tuhan berikan. Di saat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, tetap ada sukacita datang dari Tuhan. Lalu apalagi selain dari itu, hidup melayani Allah dan sesama. Jangan lupa yang sudah Tuhan memberikan sukacita. Mari kita melayani sesama kita. Kalau kita sudah melayani Tuhan karena Tuhan memberikan sukacita datang dari Dia, kita tidak boleh juga berdiam diri. Tapi mari kita, apakah kita di rumah melayani keluarga, oma dan opa, juga melayani anak-anak, mantu dan cucu. Itulah yang Tuhan hendaki. Karena kita ada di dalam sukacita, supaya kita menjadi berkat bagi mereka yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Jadi sukacita itu tidak bisa didatangi oleh dunia. Kita tidak bisa membeli sukacita dari dimanapun sudah. Sukacita hanya datang dari Tuhan Yesus. Mungkin banyak orang hari-hari ini dia bersukacita karena dia banyak uang. Itu tidak menjadi jaminan. Sukacita hanya datang dari Tuhan, dikerjakan oleh Roh Kudus. Di saat kita sudah percaya ada kita di dalam Yesus, sukacita tidak boleh hilang walaupun dalam keadaan penderitaan dan kesesatan. Dan itulah ujian-ujian iman kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kata bahagia yang ketiga, oma dan opa, yaitu damai sejahtera. Firman Tuhan mengatakan damai sejahtera ditentukan oleh tiga hal. Yang pertama adalah ditentukan oleh hubungan kita dengan Allah. Nanti bisa dibaca dalam Yohanes 14 ayat 27. Sejauh mana hubungan kita dengan Allah, karena kasih Allah itu begitu besar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka dengan kita rasa syukur, kita membangun relasi, membangun hubungan kita dengan Allah. Kalau saudara membangun hubungan dengan Tuhan dengan baik, pasti kau ada damai sejahtera. Kalau kau selalu terus berdoa, memuji dan menyembah Tuhan lewat hal itu, Tuhan akan memberikan terus damai sejahtera bagi kita. Yang berikutnya, bagaimana damai sejahtera ditentukan oleh hubungan kita tadi dengan Allah.
juga hubungan kita ditentukan oleh kepada sesama. Karena kita kalau sudah mengalami damai sejahtera, kita harus bisa membagikan juga kepada orang lain. Karena hubungan kita dengan Tuhan tadi dengan baik, juga kepada sesama kita membangun relasi, membangun hubungan dengan orang lain, supaya kita menjadi berkat Tuhan. Saya tidak percaya oma dan opa yang diberkati oleh Tuhan. Bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Bangunlah hubunganmu dengan opa dan oma. Bangunlah hubungan dengan anak, cucu, mantu, supaya dalam rumah tangga kita ternyata ada sukacita, ada damai sejahtera, sehingga orang melihat bagaimana sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Itu semua ditentukan oleh hubungan kita juga terhadap diri sendiri. Bukan saja hanya sesama kepada Tuhan, tapi diri kita sendiri juga. Kita harus membangun bagaimana sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Kita bisa menentukan itu di mana kita melihat Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Damai sejahtera adalah benteng iman kita kepada Tuhan. Maka dengan itu, iman yang sungguh-sungguh bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa damai sejahtera itu akan ditentukan di mana bapak, ibu, oma dan opa, saudara mengalami damai sejahtera dengan hubungan baik kepada Tuhan, kepada sesama, kepada diri sendiri. Damai sejahtera. Karena itu, marilah kita, damai sejahtera itu harus kita berusaha dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Saya yakin dan percaya, oma dan opa, ada 3 kata bahagia ini tidak boleh hilang dalam kehidupan orang percaya. Kita harus memiliki pengharapan walaupun dalam masa-masa yang sukar ini. Tapi kalau kita memiliki pengharapan kehidupan kekal hanya dalam Yesus, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Tapi kita percaya kehidupan kekal, jaminan keselamatan itu ada di dalam Yesus. Ya, orang yang memiliki pengharapan tidak boleh khawatir. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang yang memiliki pengharapan, lalu sukacita, sukacita yang Tuhan beri tadi saya katakan, itu yang diberikan oleh Tuhan. Kalau ada bagi oma dan opa dan kita semua sukacita, walaupun dalam keadaan kesengsaraan, hari-hari dalam keadaan sukar, saya percaya sukacita selalu ada. Kita bertemu satu sama lain, kita ada sukacita. Kita tidak boleh hilang sukacita itu, karena itu datang dari Tuhan. Ada yang ketiga, ada damai sejahtera. Damai sejahtera, kata bahagia yang kita dengar tentang damai sejahtera itu adalah akan memulihkan kehidupan kita. Di waktu kita ada damai, kita ada sukacita, ada pengharapan dalam Tuhan, kita percaya bertahan untuk menghadapi masa-masa yang sukar ini. Saya yakin dan percaya oma dan opa, biarlah Roh Kudus menolong kita semua. Karena firman Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan pengharapan, yang memberikan sukacita dan damai sejahtera, itu datang dari Tuhan. Benar firman Tuhan, biarlah Roh Allah berkarya. Saya yakin dan percaya segala apapun masalah oma dan opa dan kita semua, mari 3 kata bahagia ini tidak boleh hilang dalam kehidupan orang percaya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan satu di dalam doa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih atas kebenaran ini, karena Tuhan telah memberikan pengharapan bagi kami setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan sukacita bagi kami setiap orang percaya, karena sukacita datang dari Tuhan. Dan Tuhan telah memberikan damai sejahtera. Tuhan tinggalkan bagi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Maka kami percaya kuasa Tuhan juga akan menyertai setiap oma dan opa yang menyaksikan acara ini. Tuhan, Kau tahu segala permasalahan dan tantangan hidup masa-masa pandemi ini.
Kami percaya segala sakit penyakit yang mereka alami, kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuh. Kuasa Tuhan akan menyertai kita semua. Bila firman Allah yang Tuhan terus berkarya dalam hati dan pikiran kami, dan kami yakin dan percaya sebagai rema, supaya kami ada semua sukacita, damai sejahtera dan pengharapan di dalam Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. 10 cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Memiliki gigi dan mulut yang sehat tentunya adalah dambaan semua orang. Menjaga kesehatan gigi dan mulut adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Karena tidak hanya merujuk pada faktor kesehatan saja, tetapi juga nilai estetika. Berikut adalah 10 cara untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Hindari kopi, teh, dan alkohol yang berlebihan. Kopi dan teh sebenarnya boleh saja dikonsumsi dan tidak akan merusak kesehatan gigi jika dikonsumsi secukupnya saja. Namun, jika berlebihan, bukan hanya kesehatan gigi yang terancam, namun juga lambung dan bagian tubuh lainnya. Sementara itu, meminum alkohol berlebihan akan membuat mulut kering dan berbau tidak sedap. Rajin membersihkan gigi. Jika Anda ingin memiliki gigi yang sehat, maka hal yang pertama harus dilakukan adalah membersihkan gigi secara rutin dan benar. Menyikat gigi yang benar minimal 2 kali sehari. Hal ini dapat membantu Anda menjaga kesehatan gigi dan mulut secara keseluruhan. Konsumsi buah-buahan. Buah-buahan mengandung serat serta vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan kekuatan gigi. Kandungan serat dalam buah-buahan bertindak sebagai sikat gigi alami yang membersihkan sisa-sisa makanan sekaligus mengusir bakteri di mulut. Konsumsi sayuran. Seperti buah-buahan, sayuran mengandung serat alami yang mampu membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan dan plak. Selain itu, sayuran yang mengandung vitamin A seperti wortel, brokoli, dan labu membantu pembentukan lapisan email gigi. Biji bunga matahari dan biji wijen. Biji bunga matahari dapat membantu mencegah bau mulut, sedangkan biji wijen berguna menghilangkan plak pada gigi. Wijen juga mampu memperkuat tulang dan gigi karena kandungan kalsiumnya. Susu dan produk olahannya. Susu dikenal sebagai minuman yang mengandung kalsium tinggi, dan hal itu benar adanya. Bahkan bukan cuma susu, semua produk olahannya seperti yogurt dan keju juga mengandung kalsium yang baik untuk menjaga kesehatan dan kekuatan gigi. Air lemon. Air jeruk lemon mengandung asam sitrat yang mampu membuat gigi tampak lebih putih berkilau. Untuk mendapatkan khasiatnya, rajinlah menyikat gigi menggunakan air lemon yang dicampur dengan garam secukupnya. Flossing. Jika dilakukan dengan benar, flossing dapat membantu Anda membersihkan sisa-sisa makanan yang terselip di antara gigi dan gusi. Jadi, jangan takut selama hal tersebut dilakukan dengan benar dan oleh ahlinya. Kebersihan sikat gigi. Menjaga kebersihan sikat gigi sebagai alat pembersih gigi juga penting. Ganti sikat gigi minimal 2 bulan sekali dan jauhkan sikat gigi dari toilet. Produk pemutih gigi. Jika Anda ingin memutihkan gigi, tidak salahnya mencoba produk pemutih gigi yang sekarang banyak dijual di pasaran. Namun akan lebih baik jika Anda berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter Anda. Yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat. Oma dan Opa, mari kita menerima doa berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa yang telah nyata di dalam Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita di awal-awal permainan. Amin.